Teruntuk warga kelas menengah yang lagi berusaha buat naik kelas, kalian sadar nggak kalau ternyata selama ini kalian udah terperangkap dalam jebakan-jebakan yang dihindarin sama orang yang udah kaya raya. Ini yang aku sebut jebakan tuh maksudnya dalam konteks saat kalian berusaha ngumpulin uang supaya bisa kaya dan hidup berkecukupan alias financial freedom ya. Let's say masyarakat kita sekarang terbagi jadi dua kelompok nih, kelompok menengah dan kelompok kaya, yang mana keduanya sama-sama berupaya mencapai kekayaan. Yang kelompok menengah pengen jadi kaya dan gak pusing mikirin uang, yang kaya pengen mempertahankan sekaligus menambah kekayaannya. Tapi kedua kelompok ini pakai pendekatan alias jalur yang berbeda nih. Nah, disinilah perangkap atau jebakan itu muncul. Biasanya, kelompok kaya udah ngerti gimana cara supaya mereka nggak masuk dalam jebakan itu. Sementara kelompok menengah nggak tahu. Di video ini kita bakal bahas 8 jebakan yang umum dialami kelas menengah tapi cenderung dihindarin oleh orang-orang kaya. Tapi sebelum breakdown jebakan-jebakan itu, aku mau ngingetin dulu nih ke kalian bahwa ini semua adalah tentang mindset, kebiasaan, dan keputusan kalian dalam mengelola uang ya. Oke, kita bahas 8 jebakan finansial yang membuat orang kelas menengah susah jadi kaya. Pertama, menjalani hidup di luar batas kemampuan. Biasanya kalau kita habis dapat kenaikan gaji atau terima bonus dari pekerjaan, kan jadi kesempatan buat upgrade gaya hidup ya. Bisa beli baju baru, handphone baru. Tapi ternyata habit yang kayak gini tuh akhirnya bermuara pada siklus di mana pengeluaran kita bertambah seiring atau bahkan melebihi pendapatan kita, yang mana membuat kita jadi sulit menabung dan berinvestasi. Nah, orang-orang kaya, terutama mereka yang sukses karena usahanya sendiri bukan karena keturunan ya, mereka tuh hidup sesuai dengan kemampuan mereka aja, sampai bisa membangun bisnis dan membangun kekayaan bersih mereka, dan bisa beli apapun yang mereka inginkan tanpa mikir 2 kali. Nah, orang-orang yang menggunakan seluruh pendapatannya untuk kegiatan konsumtif, gak akan pernah tuh punya modal untuk berkembang menjadi kaya. Kedua, nggak pandai mengelola utang. Utang tuh sebenarnya ibarat pisau bermata dua deh. Di satu sisi, dia bisa jadi alat untuk memperkaya diri kalau dipakai secara strategis dan produktif. Kayak misalnya buat berinvestasi pada suatu bisnis yang menjanjikan atau investasi di real estate. Di sisi lain, kalau utang nggak dikelola dengan baik, jadinya nggak terkendali dan bikin kita rugi. Terutama kalau ada kewajiban bunga yang tinggi, kayak di kartu kredit, pay letter, pinjol, atau ketika kalian beli sesuatu yang dibayarnya secara cicilan, tapi sebenarnya harga barang itu mahal banget, nggak terjangkau bagi kalian. Kelompok kaya bisa ngebedain mana utang yang baik alias produktif tadi, dan mana utang yang buruk. Dan lebih pentingnya, orang kaya bisa mengelola keduanya secara efisien. Sementara kelompok menengah masih sulit membedakan utang baik dan utang buruk, dan bahkan nggak bisa mengelolanya. Mengelola tuh termasuk tentang perencanaan kita ya. Seberapa butuh kita atas utang itu, utangnya mau dipakai buat apa, berapa banyak utang tersebut, berapa lama kita sanggup bayar utang atau cicilannya, gimana cara dapat uang buat bayar utang itu, dan pendapatan kita cukup nggak buat bayar utang plus biaya hidup kita. Ketika kita udah bisa membedakan antara keduanya, cash flow, uang, dan utang kita akan lebih aman. Ketiga, pemikiran jangka pendek. Zaman sekarang banyak orang yang FOMO dan tergiur sama iming-iming cepat dapat profit dari investasi kekinian. Misalnya kayak kripto, saham, NFT, dan semacamnya. Main langsung ikut aja tanpa benar-benar memahami seluk-beluk instrumen investasi itu. Dan seringkali nggak pakai due diligence atau uji tuntas untuk mencegah risiko yang bisa muncul jika sudah berinvestasi. Ya, meskipun memang nggak ada salahnya memanfaatkan peluang investasi yang ada, tapi memastikan bahwa berinvestasi itu adalah keputusan yang tepat sesuai strategi keuangan jangka pendek kita adalah hal yang lebih penting. Jangan sampai kita memaksakan diri buat investasi hanya karena FOMO ataupun kepengen cepat dapat untung tadi. Mau tahu jebakan uang lainnya yang menjerat orang kelas menengah tapi bisa dihindari orang kaya? Cek video lengkapnya di YouTube Menuju Kekayaan ya, link di bio.